Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang diberikan pada diri kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi pemberat amal soleh kita di dunia dan di akhirat kita, insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Sirah Nabawiyah kita pagi hari ini sampai pada tema Haji Wada. Haji Wada. Haji ini haji yang pertama dan sekaligus sebagai haji perpisahan. Dan momentum Haji Wada adalah momentum menetapkan semua risalah yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW telah tersampaikan kepada umatnya, sehingga momen ini merupakan momen yang sangat berkesan bagi para sahabat dan juga bagi Rasulullah SAW, karena ini merupakan haji perpisahannya Rasulullah dengan umatnya. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa kita saksikan sebagai ilustrasi.
رجب وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يطيعن فرجكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن الله قد أذن لكم أن تأتوهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهيتم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya di Haji Wada. Dan dari poin-poin yang tersampaikan, betapa jelasnya bahwa agama ini telah sempurna. Ketika agama ini telah sempurna, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpamitan kepada umatnya sehingga beliau berkata, mungkin setelah ini kita tidak akan ketemu lagi. Mungkin setelah tahun ini saya tidak bisa menyampaikan nasihat. Bukankah semua telah saya sampaikan? Para sahabat ketika itu mereka menyampaikan, berbaliklah ya Rasulullah, semuanya sudah kau sampaikan ya Rasulullah. Sehingga tidak ada yang luput. Semua risalah telah tersampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Haji Wada ini momentum terbesar. Karena Nabi SAW melaksanakan haji bersama 124.000 jamaah. Dan Nabi umumkan tahun ke-9 bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji. Maka para sahabat dan orang-orang yang telah berislam, mereka sangat berkeinginan untuk haji bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga jamaah yang terkumpul pada waktu itu, jamaah yang telah berada hampir di 3/4 Jazirah Arabia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah ini berwarna hijau merupakan daerah kaum muslimin, dan di daerah ini pula mereka membersamai Rasulullah SAW dalam haji wadanya, sehingga jumlah yang ikut serta dalam pelaksanaan haji wada ini sangat banyak, 124.000. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan puncaknya haji, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan manasiknya di sini, sehingga mungkin ada di antara para sahabat yang tidak tahu bagaimana melaksanakan haji, sehingga mereka betul-betul memperhatikan haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu momentum
yang sedemikian rupa ini, sebagaimana yang tadi kita mendengar, merupakan capaian dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika di tayangan awal tadi orang-orang Mekah sudah menyampaikan, kami tebus engkau dengan orang tua kami, Rasulullah. Kami memberikan jiwa raga kami, harta kami, diri kami kepada engkau, Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal 10 tahun yang lalu dari peristiwa Haji Wada ini, orang-orang Mekah mengusir Nabi. Orang-orang Mekah menyayembarakan Nabi. Orang-orang Mekah mereka berlaku semena-mena kepada Nabi, termasuk juga para pengikutnya. Namun kemudian 10 tahun setelah itu Rasulullah SAW menggemakan talbiyahnya, dan ini memberikan dampak wibawa kehormatan kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para jamaah haji menyampaikan talbiyah mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalimat itu menggegarkan Mekah dan Madinah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mata memandang adalah lautan jamaah haji, sehingga mereka kemudian memahami apa yang mereka lakukan ini bagian dari kehormatan Islam dan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul bersama para sahabat melaksanakan ibadah haji dari Madinah menuju Mekah di akhir-akhir bulan Zulqa'dah, sehingga kemudian dalam manasik itu kita memahami ada 3 jenis praktek pelaksanaan ibadah haji. Pertama, haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah baru haji. Kemudian haji qiran, antara haji dengan umrah digabung, dan haji ifrad, yaitu mendahulukan haji baru umrah. Pelaksanaan yang sedemikian rupa ini sesungguhnya Nabi SAW melihat kaum muslimin dalam pandangan yang sangat jauh. Jamaah sekalian, ketika para sahabat mendatangi Rasulullah SAW, lalu mereka menanyakan, ya Rasulullah, berapa kali wajibnya haji? Yang menanyakan itu adalah para sahabat. Kalau Nabi SAW tidak melihat jauh, pandangan ke depan, karena yang nanya para sahabat, kalau disampaikan wajib haji itu setiap tahun, nggak masalah, karena mereka tinggalnya di Mekah dan Madinah. Tapi Nabi SAW melihat dengan pandangan yang jauh. Nanti akan ada jamaah haji dari penjuru yang sangat jauh, min fajjin amil, disebutkan dalam Al-Quran, dari tempat yang jauh sekali. Mereka ada yang naik kendaraan, ada yang dengan kendaraan darat, ada juga yang dengan kendaraan angin. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin definisinya pada waktu itu belum utuh tentang kendaraan yang ditumpangi oleh jamaah haji. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bisa menyaksikan
Ada orang yang melaksanakan ibadah haji dengan kendaraan darat. Bahkan kemarin ada yang dari Jawa Barat haji dengan menggunakan sepeda goes. Dia sampaikan kurang lebih sekitar 14 bulan dari pelaksanaan ibadah haji, sehingga dia memprovokasi teman-teman maupun kaum muslimin daripada nunggu antrian haji yang lama, mendingan naik sepeda saja 14 bulan. Ini tentu kondisi badan yang sehat dengan situasi yang aman. Kalau kondisi fisik yang sehat dan sedemikian rupa mungkin bisa. Lalu dengan kendaraan angin, mungkin Nabi juga tidak mendefinisikan kendaraan angin yang dimaksudkan itu apa. Apakah kapal atau pesawat. Tapi Nabi SAW menyampaikan, karena nanti akan datang orang ke sini dari penjuru dunia yang sangat jauh itu, maka haji ini wajibnya sekali seumur hidup. Hadirin jamaah sekalian yang berdoa Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam pelaksanaan yang sedemikian rupa, pada saat Nabi SAW membawa para sahabat itu dan mereka kemudian mengikutinya, saat itulah Nabi SAW mengabsen satu persatu jamaahnya yang hadir, ditanyakan, Nabi menyampaikan ikatan fondasi yang sangat kuat sesama muslim adalah persaudaraan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan diharamkannya darah di antara kalian. Artinya nggak boleh melecehkan dan merendahkan sesama muslim. Nabi SAW juga menyampaikan persaudaraan yang dibangun atas perdosa keimanan, sehingga berdampak di dunia dan di akhiratnya nanti. Dan Nabi SAW pada saat itu meyakinkan bahwa agama ini telah sampai ke tempat-tempat yang jauh. Karena itu Nabi tanyakan satu persatu, mana jamaah yang berasal dari daerah Yaman, yang berasal dari daerah Syam, yang berasal dari daerah Jazirah. Semua ditanyakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menanyakan, ada anak muda yang sangat berkesan di hati beliau. Anak muda yang sangat berkesan ini dari Yaman yang pernah datang ke Madinah, tapi tidak mendapatkan hadiah dari Rasulullah. Orang-orang Yaman yang datang mendapatkan hadiah. Nabi meyakinkan, ada enggak yang belum mendapat? Kata mereka, ada anak muda yang kami bawa ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi minta dipanggilkan anak muda yang menjaga tunggangan mereka ketika mereka datang ke Madinah. Nabi langsung berhadapan dengan anak muda itu. Nabi tanyakan kepadanya, kamu belum dapat hadiah dariku, apa yang kamu mau? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda itu menyampaikan, ya Rasulullah, saya dari Yaman datang ke Madinah dan bisa datang ke sini dengan selamat, sudah bahagia sekali.
Dan saya datang ke sini berjumpa denganmu sangat bahagia sekali. Ada banyak orang yang tidak bisa berjumpa denganmu. Dan saya bisa satu majelis denganmu, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Aku tidak menginginkan hadiah apa-apa ya Rasulullah. Tolong doakan dan ajarkan doa kepadaku agar hatiku senantiasa merasa cukup. Maka Nabi menyampaikan doa untuk anak muda ini seperti yang kita sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itulah doa yang diajarkan Nabi kepada anak muda ini. Sehingga anak muda itu sangat senang sekali, tenang sekali sampai pulang kiamat. Dan Nabi tanya saat haji wada itu, siapa anak muda yang dari Baitullah? Mana anak muda dari Baitullah? Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, anak muda itu tidak berdiri. Lalu Nabi tanya, mana jamaah dari Baitullah? Beberapa orang berdiri. Lalu Nabi tanyakan, mana anak muda itu? Kata mereka, ya Rasulullah, anak muda itu tidak ikut ya Rasulullah. Mengapa? Nabi menanyakan tentang kenapa tidak ikut. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi menanyakan kabarnya. Anak muda itu ya Rasulullah, setelah kau ajarkan doa, dia merasa tenang dalam melaksanakan hidupnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu merupakan saat Nabi juga mengajarkan manasik, sehingga ada jamaah yang tidak mengerti pelaksanaan ibadah haji. Karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan bagaimana melaksanakan haji. Sebab sejak tahun kemarin Nabi sudah memberikan warning, tahun depan tak boleh lagi ada pelaksanaan haji tradisi jahiliyah. Nabi SAW mengusirnya dan Nabi SAW menyatakan tidak boleh melakukannya lagi. Maka di tahun ke-10 itulah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan manasik yang beliau ajarkan. Ketika melaksanakan tawaf, ada satu jamaah yang unik. Nabi mengikutinya. Jamaah itu bertawaf hanya dengan mengucapkan kalimat ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi SAW mengikutinya. Jamaah sekalian, Subhanahu wa taala, orang itu merasa risih diikuti bacaannya maupun diikuti tawafnya, karena dia juga merasa bahwa mungkin bukan kalimat itu yang dia harus baca ketika tawaf. Jamaah sekalian, Subhanahu wa taala, orang ini mengambil pilihan rute tawaf yang lebih jauh. Ketika dia pindah rutenya, Nabi pun mengikutinya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Karim itu artinya yang pemurah, mudah memberi. Dan itu watak tradisi orang Yaman dari dulu sampai sekarang. Jamaah sekalian yang mengurus tangga, maka Nabi pun mengikutinya dari belakang dengan bacaan yang sama. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehingga memang susah sekali untuk membaca doa seperti manasik yang diajarkan, disebabkan ada banyak hal yang seseorang itu melaksanakan ibadah haji ingin pelaksanaannya dilakukan dengan praktis. Ketika ada orang yang mengikutinya, orang Yaman ini menoleh ke belakang dan dia tatap orang yang mengikutinya dari belakang itu dengan mengatakan, kalau bukan wajahmu yang berupa, kalau bukan tubuhmu yang menawan, saya akan adukan kamu dengan kekasih saya. Nabi kemudian bertanya, siapa kekasihmu? Rasulullah SAW. Maka Nabi tanyakan ke orang Yaman itu, kamu pernah lihat Nabi? Belum. Kamu pernah dengar suara Nabi? Belum. Kamu pernah hadir di majlis Nabi? Belum. Kamu tahu bagaimana istri Nabi? Belum. Maka Nabi sampaikan, mengapa kamu begitu yakin Nabi itu kekasihmu? Orang itu menjawab, iman. Iman. Keimanan
keimanan itulah yang menghantarkan dia mencintai Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang bermuslim taala, maka Nabi pun menyampaikan, wahai saudaraku, akulah nabimu di dunia dan akulah nabimu di akhirat. Subhanallah. Pernyataan aku nabimu di dunia ada pengesahan bahwa orang itu umatnya. Ketika Nabi melanjutkan aku nabimu di akhirat, itu merupakan syafaat Nabi untuknya. Subhanallah. Orang itu betapa bahagianya dia pun kemudian memeluk Rasulullah SAW dan dia menyampaikan, aku beriman kepada ya Rasulullah, aku beriman kepada ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang bermuslim taala, ketika Nabi membawa para sahabat itu sampai ke Mekah, beliau melakukan tawaf yang pertama. Jamaah sekalian yang bermuslim taala, inilah kondisi keharuan Nabi melihat kembali Ka'bah Al-Mukarramah. Hadirin jamaah sekalian yang bermuslim taala, ini merupakan rumah Allah yang paling mulia di muka bumi. Sehingga ketika menyaksikan Ka'bah, Nabi pun mendoakannya dengan keharuan. Jamaah sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah haji dan umrah bisa merasakan keharuan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Deras air mata yang mengalir, tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa kamu nangis? Orang menanyakan kenapa kamu nangis, kita nggak bisa jawab. Sampai kita melihat keagungan Ka'bah Al-Mukarramah itu hanya derayan air mata. Begitu pula ketika Nabi SAW melihat Ka'bah Al-Mukarramah, air matanya deras karena rindu. Sekian tahun ingin sekali melaksanakan haji, berziarah. Pada kesempatan itulah beliau bisa berhaji bersama para sahabat. Jamaah sekalian yang bermuslim taala, kemudian Nabi pun berangkat menuju Mina. Di Mina ini Nabi melaksanakan penguatan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada abad kedua di mana tempat Nabi berada di Mina itu didirikan masjid besar yang berfungsi hanya pada musim haji. Masjid Nabi. Kalau bukan musim haji, masjid ini sepi, sunyi, karena jauh dari pemukiman. Mungkin hanya jamaah umroh saja yang mendatanginya. Dan bisa kita bayangkan dalam kondisi musim panas, ya, orang datang ke masjid Nabi ini. Ini berikutan tahun lalu bagaimana kondisi keadaan masjid itu Nabi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian menyampaikan khutbahnya. Jamaah sekalian, setiap kali Nabi menyampaikan tema khutbah, selalu beliau tutup dengan ucapan hal balagtu, bukankah tema ini telah aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat ketika itu pun menyambut dengan sambutan, Allahumma syahad, ya Allah, ya Rasulullah, kami telah menyaksikan bahwa Rasulmu telah menyampaikan poin-poin khutbah yang beliau katakan di saat ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah wada yang disampaikan oleh Nabi SAW pertama tentang hakikat kita sebagai manusia yang berasal dari Bapa yang sama,
Adam alaihissalam. Nabi sampaikan kita berasal dari bapak yang sama, Adam alaihissalam. Tidak ada yang mulia kecuali mereka yang bertakwa. Qad halbalantu, bukankah aku sampaikan hal ini kepada kalian? Maka pada saat itu kaum muslimin menyampaikan, iya, kita berasal dari bapak yang sama, Adam alaihissalam. Nabi kemudian menyampaikan tentang keharaman aktivitas sesama kaum muslim. Darahnya haram, kehormatannya haram, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab di bulan-bulan haram. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, nggak boleh mencela, nggak boleh merendahkan, nggak boleh memandang hina sesama muslim, karena sesama muslim satu ikatan persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi sampaikan, "Qad halbalantu, bukankah hal ini sudah sampaikan kepada kalian?" Iya. Pada saat itu para sahabat menyampaikan, "Iya ya Rasulullah." Nabi juga menyampaikan tentang praktek-praktek jahiliyah. Praktek-praktek jahiliyah yang melekat di kalangan masyarakat Jazirah Arab itu, pertama riba. Bangsa Arab senang betul dengan riba, yaitu kalau kita meminjamkan sesuatu ada balas tambahnya. Kemudian ketika kita memberikan sesuatu, mereka punya hitungan tersendiri. Sehingga praktek riba ini praktek yang menahun di kalangan kaum muslimin, di kalangan bangsa Arab ketika itu. Maka Nabi memberikan warning, sejak saat ini tidak boleh lagi praktek riba, dan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi SAW sampaikan tentang kemuliaan kaum wanita dalam agama ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa-masa itu kaum wanita tersisihkan, tapi Nabi SAW mengingatkan mereka adalah bagian dari kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kaum wanita, dan kaum wanita yang diajarkan di dalam Islam ini memberikan kehormatan yang luar biasa. Maka diingatkan, jangan melecehkan kaum wanita, jangan merendahkan kaum wanita. Berlakulah baik kepada mereka, dan jadikanlah nasihat-nasihat itu bisa merubah mereka. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga kemudian menyampaikan bagaimana praktek-praktek ibadah yang dilakukan sesama kaum muslimin. Bahwasanya semua yang dilakukan itu adalah bagian dari manasik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada saat ketika selesai melaksanakan khutbah, Nabi melaksanakan tawaf ifadah, dan kemudian Nabi SAW melontar jumrah, dan Nabi SAW menyampaikan pesan-pesannya kepada para sahabat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa poin-poin pesannya? Poin-poin pesannya di sini, setiap manusia secara pribadi bertanggung jawab atas segala tindakannya, sehingga dia nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun kedamaian dan ketentraman di dunia. Jangan sampai kaum muslimin menjadi pembuat onar, apalagi kemudian dilabelkan kepada mereka terorisme. Lalu menjaga amanah. Lalu Nabi SAW mengingatkan tentang haramnya riba. Nabi SAW juga menyampaikan tentang hak-hak kaum perempuan. Nabi mengingatkan kepada mereka bagaimana kaum muslimin menghapus dari aktivitas-aktivitas yang menjadikan interaksi kaum muslimin itu tidak mendapatkan kemuliaan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai ilustrasi untuk mendekatkan pemahaman kita.
menjadi perpisahan beliau dengan umat. Itu adalah peristiwa haji wada, haji perpisahan. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan sebagian dari dakwah beliau alaihi salatu wassalam sebelum beliau berpulang ke Rafiul A'la. Beliau berikan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima syariat Islam. Orang-orang Islam untuk menunjukkan Allah agar Islam berkokoh bendera-bendera tauhid untuk juga di berbagai tempat. Dan maka telah kembali pada hakikat di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Tanda wafat Nabi sebagai perintis muslim pada akhir tahun 97 apakah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwasanya ajal Rasulullah SAW sedang dekat. Jemaah sekalian, ketika Nabi melaksanakan haji pada ini, Nabi mendapatkan ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Saat itu yang terisak adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq terisak tangisnya. Orang-orang heran, apa yang membuat Abu Bakar Siddiq menangis? Sehingga kemudian mereka pun menanyakan kepada Abu Bakar, kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, itulah ayat yang telah Allah sempurnakan agama kita. Kalau agama ini telah sempurna, maka Allah akan memanggil kekasihnya pula. Dan kita tidak lagi bersama dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah pun sampaikan, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kekasihnya. Pilihan yang pertama, dunia beserta seisinya. Pilihan yang kedua, berjumpa dengan Tuhannya. Sang kekasih itu memilih berjumpa dengan kekasihnya. Tambahlah isak tangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah hari perpisahan kita dengan Rasulullah SAW. Baru kemudian mereka pun menyadari bahwa pelaksanaan haji yang mereka lakukan bersama Nabi SAW itu merupakan momentum perpisahan dengan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia taala, kita bisa bayangkan satu momen haji wada. Momen itu momen keharuan karena seluruh jazirah Arab telah menyatakan Islam dan ikut haji bersama Rasulullah. Mungkin kalau kita pernah hadir di berbagai macam acara, demonstrasi, banyak kaum muslimin hadir di tempat itu, kita merasakan keharuan. Tapi ini keharuan yang juga diikuti dengan perpisahan, sehingga mereka merasakan keharuan yang sangat mendalam. Pada saat itu tidak ada bahasa apapun yang keluar dari mereka kecuali isak tangis kepada Rasulullah SAW. Mereka pun menyampaikan, "Sekali Rasulullah, aku kangen, aku rindu kepada Rasulullah, aku ingin membersamaimu." Semua kalimat itu terucap kepada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW tidak bisa memberikan jawaban kepada para sahabat kecuali Nabi telah sampaikan. Bukan aku sudah sampaikan semua risalah itu. Para sahabat pun menyampaikan, telah disampaikan kepada ya Rasulullah. Karena qalu bala syahidna ya Rasulullah. Ya, kami dengar, kami telah menyaksikan, engkau telah menyampaikan semua risalah itu ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, maka ketika telah selesai pelaksanaan ibadah haji, Nabi segera pulang ke Madinah. Dan 3 bulan setelah pelaksanaan haji, Nabi mendapatkan kematiannya. Nabi wafat yang diawali dari sakitnya beliau sepulang dari pelaksanaan ibadah hajinya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, maka pada saat sekarang ini kita menyaksikan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Semoga para jamaah haji berangkat dan pulang dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW pada pelaksanaan
haji wada ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, pada tafadhol syukur. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini materi tentang haji wada mungkin ada yang perlu ditanyakan bersama. Monggo. Ustaz izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi Ustaz, apakah Nabi Rasulullah SAW itu sudah mengetahui bahwa beliau akan mendekati kematian? Kelihatannya sebelumnya kan Nabi juga mungkin pernah melakukan haji Ustaz, ya pernah haji yang lain. Tapi ini kelihatannya agak tanda kutip agak krusial, detik-detik beliau akan wafat, sehingga kelihatan haru. Nah, ini apakah Nabi sendiri sudah mengetahui? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa salah satu nasihat wasiat Rasulullah adalah memuliakan wanita. Tapi saya pernah baca buku, kenapa nanti di hari kiamat wanita paling banyak masuk neraka? Itu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan terus akan disampaikan. Pertama, Nabi SAW sudah merasakan momentum ajal yang akan datang. Dan itu beberapa kali momentum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tahun ke-9 misalnya, kemarin ada pembahasan bulan yang lalu. Nabi mengirim para sahabat untuk dakwah di berbagai macam tempat. Salah satu di antaranya Nabi kirim Muaz bin Jabal. Lalu Nabi sampaikan kepada Muaz, Muaz, berangkatlah engkau. Mungkin nanti ketika pulang engkau hanya mendapati kuburku, makamku. Itu Nabi sudah sampaikan tanda-tanda awal kepada para sahabat yang dikirim berdakwah ke beberapa daerah. Artinya memang Nabi SAW sudah merasakan ajalnya semakin dekat. Dan dalam beberapa hadis disampaikan sesungguhnya orang yang hendak meninggal dunia, dia tahu bahwa dia akan mengakhiri ajalnya. Tapi mungkin tidak tega disampaikan kita. Gitu. Tahunya setelah orang itu meninggal, baru kita pahami. Oh mungkin kemarin dia ngomong gini. Itu sebagai tanda-tandanya. Nah jadi Nabi SAW merasakan ajalnya telah tiba itu sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya nanti kamu pulang ke Madinah, ya Muaz nggak melihat aku, tapi melihat kuburku. Itu tahun ke-9. Nah tahun ke-10 Nabi menjelaskan lagi. Saya kira ini merupakan pembicaraan saya yang terakhir. Tahun depan mungkin tidak ada lagi, dan kita mungkin tidak akan berjumpa lagi di tempat ini. Itu beberapa kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kepada para sahabat tertentu, Nabi SAW sampaikan ada orang yang diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama mendapatkan dunia beserta seisinya. Pilihan yang kedua berjumpa dengan kekasihnya. Maka dengan teks kalimat yang disampaikan itu oleh Rasulullah, para sahabat sudah merasakan Nabi akan mengakhiri ajalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira bukan di neraka yang banyak kaum wanita, justru di surga paling banyak kaum wanita. Kalau kita kalkulasi hitung-hitungannya, satu orang yang Allah takdirkan masuk surga itu didampingi 73 bidadari. 73 bidadari. Artinya jumlahnya sangat banyak. Dan jumlah orang-orang yang telah
menyampaikan dirinya sebagai pengikut kaum muslimin dari kalangan wanita juga sangat banyak. Nah, dalam konteks ini saya memahaminya baik laki-laki maupun wanita dia berhak mendapatkan surga, dan baik laki-laki maupun wanita ketika dia salah melakukan amal kehidupannya mungkin juga dia akan menjadi penghuni api neraka. Sehingga dalam konteks ini saya tidak melihat kaum wanita lebih banyak di neraka, tapi saya melihat malah kaum wanita lebih banyak di surga. Karena kalau orang masuk surga saja diiringi dengan 73 bidadari, perhatikan kelipatannya sangat banyak, dan itu yang menenteramkan kalangan wanita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi sebutkan dalam beberapa hadis bahwa kaum wanita itu menguasai surga. Pertama, pada saat dia dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi diumumkan oleh Muhammad, Nabi yang pertama kali masuk surga, maka Nabi kemudian menuju pintu surga itu. Ketika Nabi berada di pintu surga, ada ibu-ibu yang nyala, ada ibu-ibu yang nyala masuk. Nabi sampaikan, siapa kamu yang nyala masuk? Saya yang merawat anak yatim, kata ibu itu. Oh iya, nah, masuk, kata Nabi masuk. Artinya Nabi sendiri ngalah dengan kaum wanita yang ditakdirkan masuk surga itu. Masuk. Jadi tatapannya. Yang kedua, Nabi SAW mempersilahkan wanita yang taat sama suaminya. Ada satu riwayat, salah satu di antara keluarga Nabi menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa wanita yang pertama kali masuk surga itu bukan keluarga kita? Karena Nabi, ya coba saja datang di rumahnya. Akhirnya datangilah rumahnya itu. Nah, wanita itu membuat masakan yang sangat digemari oleh suaminya ketika suaminya nanti pulang. Setelah menyelesaikan hidangan masakan itu, wanita tersebut juga meletakkan cambukan. Sehingga Fatimah tanya, untuk apa dicambukannya? Untuk mencambuk diriku kalau suamiku merasakan masakannya tidak berkenan di hatinya. Wah, kata Fatimah, mungkin kamu dipaksa sama suamimu. Enggak, saya rela, saya ikhlas, saya lapang hati. Kalau suami saya tidak suka terhadap makanan yang saya sajikan, silakan cambuk saya. Apa pernah kamu dicambuknya? Ya enggak juga. Seorang suami yang soleh pasti menghargai istrinya yang telah memberikan partisipasi dan khidmat kepada suaminya. Ini dua. Yang ketiga, disebutkan bahwa wanita-wanita yang istimewa itu mereka akan masuk surga pertama kali. Siapa mereka? Maryam. Siapa mereka? Khadijah. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang telah mengukir sejarahnya dalam kehidupan manusia, memberikan layanan servis yang istimewa, yaitu Asia, istrinya Firaun. Jamaah sekalian, kemarin saya membaca satu jurnal, menurut saya sangat bagus jurnal. Pertama, kenapa Asia itu tidak cerai dengan Firaun? Padahal Firaun itu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan Firaun. Tapi kenapa Firaun tidak menceraikan istrinya? Ternyata Firaun itu menyayangi Asia, dan diberikan kedudukan kemuliaan kemuliaan oleh Firaun kepada istrinya. Sampai akhirnya istrinya itu ternyata diketahui beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Musa. Baru di situ Firaun murka dan marah sekali. Jadi apa yang dilakukan dalam Islam, menghormati dan memberikan kedudukan mulia kepada kaum wanita itu,
merupakan sebuah keniscayaan, keharusan, sehingga mereka mendapatkan martabat kehormatannya sebagai kaum wanita dalam perspektif pandangan Islam. Jadi kesimpulannya nggak juga itu, banyak juga wanita di surga. Jadi baik, kalau ada pertanyaan saya mau menambah pertanyaan Ustaz Jim terkait dengan haji wada. Ada pertanyaan satu netizen yang juga mengenai ini, bagaimana Rasulullah di saat haji wada itu bisa menentukan geografisnya mikot, jaraknya, padahal ada yang 450 kilo, ada yang sampai mungkin 190 kilo. Di saya sih bentuknya di petanya itu kayak Kalimantan, Ustaz. Tapi ada yang 5 kilo yang kecil gitu. Bagaimana Rasulullah itu bisa menentukan itu? Terus kedua, bagaimana Rasulullah bisa menentukan tanah haramnya? Nah, ini ada dua pertanyaan. Jadi menjadi kajian saat ini atau jangka panjangnya ini apa, ini lagi dibahas di tingkat intelektual, Ustaz. Jadi saya mau penjelasan metodologisnya apa gitu supaya bisa menentukan itu gitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bagus nih pertanyaan. Mengapa Nabi telah menetapkan mikot? Dan apakah mikot itu berkaitan dengan jarak? Dilihat, tidak juga, jaraknya sama. Misalnya dari Madinah itu bisa 2 mikot, di Bir Ali maupun Zulhulaifa. Kalau dari Indonesia, mikotnya di Yalamlam. Antara Yalamlam, Zulhulaifa, kemudian Bir Ali, itu jaraknya beda-beda ternyata. Tidak ditentukan berdasarkan jarak kilometernya. Termasuk juga tentang bagaimana yang berasal dari utara maupun berasal dari barat. Mereka juga tidak ditetapkan berdasarkan kilometer, tapi lebih kepada kehati-hatian untuk menyiapkan dirinya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, tentang penetapan mikot yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat dan juga kaum muslimin, akhirnya kemudian mendapatkan pembaharuan. Contohnya begini, Darul Ifta, lembaga pemberi fatwa di Saudi, itu membolehkan mikot ihramnya dilihat, di Jeddah. Pas turun dari pesawat, boleh langsung mikotnya di situ. Atau kemudian orang-orang yang berada di Jeddah, mereka ingin datang kembali lagi ke Mekah, mereka tetapkan mikotnya di Jeddah. Lalu mereka berada di pusat dan wilayah untuk tempat mikotnya. Jadi kalau di situ dalam konteks penetapan mikot, banyak para ulama menetapkan taufiq. Apa itu taufiq? Dari sononya begitu. Tidak ada batas kilometer yang ditetapkan, memang dari sananya. Dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan mikotnya dari daerah ini sini, dari sini, dari daerah sini. Meskipun mungkin kemudian akhirnya ada titik persamaan, kira-kira jaraknya antara belasan kilometer dengan Mekah. Nah, pada saat itulah mereka kemudian melakukan mikot itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi kesimpulannya, susah sekali nanti kalau dibuat kajian secara ilmiah. Kenapa mikotnya di sini? Karena sifatnya taufiq. Taufiq itu artinya udah dari sana. Nggak bisa kita lakukan pendalaman kajian, apalagi secara ilmiah. Demikian. Sampai ada begitu di pesawat ini ada saat teman kan dia juga pada saat pesawat udah pada saat masuk di poin ya udah nih Anda sudah masuk di mikot pesawat. Tapi ada yang tidak mengatakan itu susah Ustaz. Parameternya apa pada saat di dalam pesawat? Iya. Nah, itu ada dua komunitas. Saya tadi sudah dikasih tahu Mas. Saya dikasih tahu gitu loh. Berarti kan tergantung yang di pesawat itu termasuk istilahnya ya membawa namanya ini. Kalau tadi tidak diberitahu di pesawatnya,
Mungkin pilotnya sudah baca hasil fatwa yang terbaru, boleh nikot di airport. Sehingga banyak para jamaah mereka kemudian nikotnya dijaga ketika turun dari pesawat itu. Dan itu fatwa terbarunya Darul Iftahnya Saudi, sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ternyata banyak pesawat nggak bisa turun di Yaman kan, hanya dikasih itu sampai mikot. Apa yang terjadi? Kekacauan di dalam pesawat itu. Apalagi kemudian mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji secara sunnah gitu. Ada sebelum Darul Iftah menetapkan fatwa boleh mikot di Jeddah, itu jamaah mandi di tengah pesawat gitu. Ya Allah, ini becek nanti nih. Gitu. Udah gitu masing-masing jamaah itu menanti nunggu apa ini? Mau siap-siap nikah. Udah nggak boleh. Akhirnya sekarang para kru pesawat itu mereka menyepakati nikahnya di bandara aja. Baik bandara pada saat mau berangkat maupun bandara pada saat telah landing. Nah ini mungkin yang tadi disebutkan. Kenapa nggak disebutkan sudah sampai ke nikah? Bisa jadi karena membaca fatwa terakhir Darul Iftah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit Allah memberikan kesembuhan. Semoga saudara kita yang mendapatkan kesulitan memberikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya. Al-Hadiyah wa kulli sholihat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kemudian kita tutup dengan doa kepada wajib.